Wanita tangguh adalah wanita yang kuat dalam menghadapi segala permasalahan, baik di rumah, di keluarga, di kantor, maupun di luar dan di masyarakat. Kita perempuan-perempuan yang bertanggung jawab, tidak lari dari kenyataan, yang selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan. Dan saya yakin semua ibu-ibu di sini adalah wanita-wanita tangguh, Wonder Woman, wanita hebat, penuh kasih sayang dan pengertian. Selamat datang di channel Miss Corin Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Kan wanita cengeng dan pengeluh ya, wanita nyinyir yang selalu bete. Ibu-ibu, maaf ya, saya jalannya agak terbatas ya ibu-ibu ya. Saya untuk mendatangin ibu-ibu gitu, lutut saya udah sakit. Agak terasa terganggu gitu. Ya ibu-ibu ya, semoga tidak mengurangin keseruan acara kita. Ibu-ibu, usia saya sudah 65 tahun. Kalau ada yang bilang saya masih muda, itu tandanya fitnah. Jantung saya sudah ada cincin 2, empedu saya sudah nggak ada lagi, udah habis dioperasi, udah lama ya. Kemudian lutut saya sudah terasa ya, terasa nyilu-nyilu gitu ya, proses tua gitu. Tapi saya masih punya semangat yang tinggi. Saya masih mampu nyetir ya Ibu ya. Dari Bengkulu ke Jambi, dari Bengkulu ke Muarabungo, dari Bengkulu ke Palembang ya. Karena di sana ada cabang-cabang Corin Center ya gitu. Dan saya juga di Solo kan juga ada cabang Corin Center. Jadi dari Solo itu bisa nyetir ke Surabaya gitu. Kami hanya berdua perempuan janda-janda aja. Banyak. Saya juga konten kreator ibu-ibu. Saya YouTuber, saya TikToker. Orang heran dan tidak percaya. Itulah faktanya. Kenapa saya bisa begitu? Karena apa? Karena mindset saya, pemikiran saya gitu. Bahwa saya adalah wanita yang bisa. Saya adalah wanita yang tangguh. Bisa saya melakukan itu. Karena saya juga melakukan dengan enjoy. Karena memang saya suka. Ibu-ibu yang membuat jadi lemah itu, seorang ibu itu jadi lemot, nggak bisa ini, nggak bisa melakukan ini, itu tuh apa? Unsur-unsurnya. Yaitu pertama, memang kita sudah membelenggu diri kita dengan kata-kata tidak bisa. Yang kedua, gitu, kita selalu mengandalkan suami kita, laki-laki atau anak kita. Kita bisa ngerjakan, seperti misalnya nyetir, mau kemana diantar, mau kemana diantar. Nah, itu hal-hal yang sesungguhnya listrik, keran air, copot sedikit. Sebenarnya kita bisa buatnya. Tapi kita karena ada laki-laki, kita mengandalkan laki-laki. Pada saat dia nggak ada, terasa banget tahun-tahun di dapur nggak bisa masang pala gas LPG. Itu kan kelewatan. Karena apa? Karena mengandalkan siapa yang ada, laki-laki yang ada di sana gitu. Itulah membuat kita jadi tidak tangguh gitu. Banyak ya ibu-ibu ya, seorang istri yang begitu shock, begitu terpukul ditinggalin suaminya gitu. Benar-benar tidak berdaya. Karena selama ini suaminya biasa ngantar dia kemana-mana, biasa memanjakan dia gitu ya. Dia juga jadi sangat terlena dengan kemanjaan itu ya. Dan dia tidak pernah mengambil sikap apapun. Akhirnya suaminya meninggal. Pada saat suaminya meninggal dia benar-benar shock. Benar-benar stres. Tapi selama ditinggalin suaminya, dia selalu sakit ya. Benar tidak siap menghadapin itu. Mentalnya down, 6 bulan setelah itu dia menyusul gitu. Ini fakta, ini kisah nyata. Ibu-ibu, bukan saatnya lagi kita masih membicarakan masalah gender ya, masalah emansipasi. Saat ini adalah saatnya kita mengisi kemerdekaan. Kita semua sudah setara. Kita semua sudah sama haknya dengan laki-laki. Jadi sekarang itu tinggal bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Ibu-ibu, modal utama untuk kita menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Pertama, rasa percaya diri. Ini rasa percaya diri ini memang harus kita bangun. Buang jauh-jauh ya pikiran-pikiran yang merendahkan diri kita gitu ya. Dan yakinlah bahwa kita punya kemampuan. Kita bisa melampaui jauh ya dari batasan umum yang sudah ditetapkan di masyarakat kita jauh bisa lebih melampaui batas-batasan yang ada. Kembangkan rasa percaya diri kita. Kedua, jadilah pemimpin bagi diri kita sendiri ya. Kita harus memimpin diri kita sendiri. Komitmen kita menjadi diri kita sendiri, kita bisa mengambil keputusan, kita bisa memikirkan pilihan, kita pimpin diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan banyak hal-hal yang luar kendali, luar kontrol gitu, yang merugikan diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang yang punya prinsip hidup yang kuat gitu. Komitmen. Kita bukan orang-orang yang gampang terhasut. Kita bukan orang-orang yang gampang terpancing hanyut dengan
berbagai situasi ya. Jadi kita memang harus kita menjadi diri kita sendiri, kuat, tegar, dan tidak gampang dipengaruhi. Kita juga harus bisa mengambil hikmah dari semua permasalahan yang kita hadapin gitu. Kita evaluasi agar kita tidak melakukan itu kembali gitu. Kita tidak usah menyesalin apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya sudah, tapi kita perbaiki ke depannya gitu. Ibu-ibu, kita juga harus mencintai diri kita sendiri ya gitu. Itu harus gitu. Jangan sampai ibu berkorban untuk membahagiakan orang lain, melalaikan diri kita sendiri. Kita menjadi pribadi yang tertekan, kita menjadi pribadi yang tidak nyaman gitu, demi untuk membahagiakan orang lain gitu. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Berhentilah kita untuk selalu ingin membahagiakan orang lain ya. Semua orang mau kita senangin, semua orang kita bahagiakan, sehingga kita sendiri tidak bahagia. Itu stop dan cintailah dirimu sendiri, baru kamu mencintai orang lain. Nah, kita juga harus siap menerima kritikan dan berbagai penolakan ya. Kritikan itu setiap kita melangkah ingin maju itu pasti ada kritikan, pasti ada penolakan gitu. Tapi ya tidak apa-apa, tidak masalah, karena kita sudah membekali mental kita untuk menjadi mental yang tangguh gitu. Mental yang tangguh dikritik itu evaluasi bagi kita gitu. Jadi nggak usah marah kalau dikritik gitu. Kita akan mendengar bagaimana feedback orang terhadap kita gitu. Jadi ini adalah bahan untuk kita evaluasi diri gitu. Dan penolakan itu wajar. Tidak semua orang bisa menerima keberadaan kita, bisa menerima pandangan-pandangan dan statement-statement kita gitu. Jadi ya itu hal yang wajar. Tidak perlu kita menjadi masalah agar kita menjadi pribadi yang tangguh dan tidak akan merubah arah tujuan kita, komentar-komentar orang gitu ya. Jadi kita harus tetap teguh, harus tetap tahu apa yang menjadi tujuan utama kita gitu. Dan jangan sampai hanya di komentar orang sedikit, ini kita tidak berani dengan satu perubahan ya. Wanita tangguh harus berani menjadi inisiator, harus menjadi inspirator ya. Kita harus tetap ya menjadi seorang pribadi yang penuh kasih, yang penuh mengerti gitu. Dalam rumah tangga kita tetap menjadi ibu yang penuh kasih sayang dan penuh kehangatan gitu. Kita harus hangat menjalin komunikasi dengan anak-anak kita, menjalin komunikasi dengan keluarga kita, dengan suami kita gitu. Jangan kita menunjukkan powerful kita sehingga anak-anak suami kita dikte-dikte gitu ya. Kita anggap mereka remeh gitu karena kita sudah menjadi wanita hebat, wanita tangguh. Oh no, itu nggak boleh gitu. Kalau kita seorang wanita tangguh, kita harus mampu menghargai orang dan dihargai orang.